Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sudah dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa lagi dalam Saat Teduh secara virtual pada saat ini. Hari Kamis 21 Oktober 2021. Mari kita mengawali Saat Teduh pada saat ini dengan menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Punya kehidupan kami, di pagi hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengaturkan persembahan syukur kami, karena Engkau begitu baik menjaga dan memelihara hidup kami. Bapa Surgawi, di tengah situasi kehidupan kami, apapun yang sedang terjadi, kami ingin terus datang kepada Tuhan, mengaturkan terima kasih kami, sekaligus juga senantiasa mohon tuntunan-Mu. Kami ingin mendasari hidup kami dengan bagian dari sabda-Mu. Oleh karena itu kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga melalui sabda-Mu ini kami dimampukan memahami kehendak Tuhan bagi hidup kami. Ya Bapa, kami juga menyadari banyak salah dan dosa kami yang kami lakukan di dalam kehidupan. Oleh karena itu kami juga senantiasa mohon pengampunan. Seutuhnya syukur dan doa kami serahkan di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari harian pada saat ini, yaitu dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 5 yang demikian. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan firman pada saat ini kami berikan judul Mengatasi Pergumulan Kehidupan. Bapak dan Ibu, bagian Mazmur 34 ini, seperti halnya keterangan di ayat 1, dituliskan oleh Raja Daud pada waktu ia dikejar-kejar oleh Saul. Dan sampailah suatu ketika Raja Daud di daerah Nob dan ia bertemu dengan Abimelekh, seorang imam di sana. Nah, dalam situasi yang demikian, selain menghadapi pergumulan yang sangat hebat, karena ia, dalam hal ini Raja Daud, dikejar-kejar oleh Salomo dan orang-orang yang ingin membunuhnya, ia menghadapi pergumulan juga, mau lari kemana. Dia menuju ke Nob, di sana berjumpa dengan Imam Abimelekh. Malah ia berpura-pura tidak waras pikirannya, supaya ia tetap bisa diterima. Dan ternyata hal itu terjadi, bahwa dalam situasi yang demikian dengan perkaranya yang sulit, khususnya ketika ia berada di Gad, ketika dalam pelariannya itu, ternyata membuat Raja Daud harus melakukan pura-pura hilang ingatan. Nah, dari apa yang dilakukannya ini, Bapak dan Ibu, Saudara, memang pada akhirnya Daud pun selamat. Nah, yang menarik adalah dalam situasi pelarian tadi, nyawanya terancam. Bahkan juga ia harus berpura-pura hilang ingatan. Nyatanya dalam situasi yang demikian ia masih mampu untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Bahkan di situasi yang begitu sulit itu, dia mengatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, Ia menjawab aku, melepaskan aku dari segala kegentaranku. Inilah Bapak Ibu Saudara hal yang hebat dari Raja Daud. Coba kita bayangkan dalam situasinya.
dalam pelarian, dikejar-kejar orang yang membenci kita, bahkan akan membunuh kita. Persoalan yang begitu berat menghimpit. Justru hal yang pertama kali ia lakukan adalah bersyukur, memasyurkan nama Tuhan, dan jiwanya bermegah karena Tuhan. Mungkin kalau kita dalam posisi yang sama, kita sudah ketakutan, kita sudah berseru-seru pada Tuhan, mohon Tuhan melindungi, menjaga, meluputkan dari segala malapetaka. Tetapi justru yang dilakukan Daud di sini, ia mencari Tuhan, memuji dan memasyurkan namanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Daud untuk mengatasi pergumulan hidup. Barangkali Bapak, Ibu, dan Saudara, pergumulan kita juga tidak kalah rumit atau kalah beratnya yang dihadapi oleh Daud. Apakah kita, hal yang pertama kita ingat dan kita lakukan adalah terus datang kepada Tuhan, bersyukur dan memasyurkan namanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud mengatakan bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, ia mencari Tuhan, dan Tuhan menjawabnya, memandang dan menunjukkan wajah kepada Tuhan, maka mukanya tidak akan malu dan justru malah berseri-seri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini, jikalau ada pergumulan kehidupan, pertama kali yang kita cari, yang kita lari kepadanya adalah hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah sumber segala pertolongan, penghiburan, dan pengharapan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengaturkan syukur atas firman yang kami dengarkan. Mengajarkan kami di tengah situasi dan pergumulan kehidupan sekalipun untuk terus datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, memuji dan memasyurkan nama-Mu. Bapa, mampukanlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang kami wujud nyatakan dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan yang kami jalani, baik pekerjaan, usaha kami, keluarga kami, studi kami, pelayanan kami, seutuhnya ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Berikanlah kami sekaliannya kekuatan dan kesehatan dan berkat rezeki dari Tuhan yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Dan ya Bapa Surgawi, kami juga bersyafaat untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu kami, yang mungkin dalam keadaan yang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami terus mohonkan Tuhan beserta memberikan pemulihan kepadanya. Ya Bapa, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami ini ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan biarlah kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, sedang saat teduh di saat ini. Selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati dan shalom.